Banyak yang hanya melihat dia dari satu dimensi, ya. Dimensi di mana dia anak muda, kurang pengalaman. Padahal dia sudah pernah menjabat dan sekarang menjabat sebagai pemimpin daerah. Dan pemimpin daerah yang sangat berhasil. Yang banyak di posisi itu, yang banyak yang jauh lebih tua, belum tentu bisa seberhasil dia dalam membawa pembangunan untuk kotanya. Dia adalah wali kota Solo, ya. Dan bisa dilihat dari pertumbuhan ekonominya, dari perkembangan sektor wisata, dan juga untuk hub-hub kreatif untuk anak-anak mudanya, untuk pertanian di sekeliling, itu semuanya mendapatkan dampak dari kepemimpinan seorang Gibran. Jadi ini yang kita ingin ingatkan terutama dari generasi muda, ya. Kami yang adalah mayoritas bangsa ini saat ini, bahwa hanya karena muda bukan berarti kita tidak mampu. Justru kita punya yang namanya kreativitas dan inovasi. Dan ini yang dibawa oleh seorang Gibran. Dan itu juga dia tunjukkan dalam beberapa debat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan sustainability, keberlanjutan. Beliau sangat memahami permasalahan yang kita hadapi dan juga tentunya apa yang perlu kita lakukan ke depan. Prabowo Gibran ini mencoba untuk mengingatkan kepada masyarakat. Seringkali apa yang dipermasalahkan itu menjadi masalah hanya karena persoalan politik. Karena jangan lupa bahwa Gibran ini pernah diminta, dilihat sebagai calon wakil presiden dari Ganjar maupun juga dari Anies. Dua-duanya pernah menginginkan dia sebagai calon wakil presiden. Tapi hanya karena dia akhirnya diangkat sebagai dan disetujui sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo, baru dipermasalahkan dari yang dua yang lain. Padahal dua-duanya secara dilihat dari rekam jejak digital itu bisa dilihat. Dua-duanya mau dia sebagai calon wakil presiden, dilihat sebagai potensi. Jadi saya rasa ya kita jangan naif dan jangan juga mudah terbawa dengan penggiringan politik yang dimana itu terjadi hanya karena ada pihak-pihak yang dikecewakan. Padahal kalau misalkan mereka bisa dapat benefit dari adanya Gibran masuk ke dalam kubu mereka, mereka happy-happy aja. Jadi banyak yang hanya melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi waktu itu hanya beneficial atau memberikan dampak positif kepada Gibran. Padahal dampak positifnya kepada semua anak-anak muda di bawah usia 40 tahun yang pernah mengikuti kontestasi politik atau pemilu. Bupati-bupati, ya, regent-regent, wali kota yang lainnya yang masih relatif muda di bawah 40 tahun yang pernah mengikuti kontestasi politik dan anggota-anggota DPR juga. Jadi tidak hanya untuk Gibran, hanya kebetulan waktu itu yang diajak, yang diundang menjadi calon wakil presiden adalah Gibran setelah itu.